Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, sama-sama kita membaca hadis yang mulia yang dimana pembahasan kita ini masih berada di hadis yang pertama. Kita mulai waktu yang berkah ini di tempat yang mulia ini, di kesempatan yang sangat berbahagia ini dengan bersama-sama membaca hadis al-hadithul awal. 1, 2, 3. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Cukup sampai di situ, giliran antum berbicara dan sekarang giliran kita menjelaskan apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Adik-adik sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu kita yang begitu sempit, kita akan mempersingkat dan memperpadat materi kita pada malam hari ini. Sebelum saya lanjut, siapa yang masih ingat apa materi yang kita ambil pekan kemarin? Naam, anta ya Mas Muga? Darian, sahih. Naam. Apa? Pentingnya niat. Oke, bagus. Pentingnya niat yang kita sebutkan pekan lalu ada berapa? Ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Naam, anta ya Zaki. Mumtaz. Niat bisa mempengaruhi kadar tinggi atau rendahnya sebuah amal perbuatan. Barakallahu fiik. Siapa yang bisa lagi? Sudah kita sebutkan juga kemarin lengkap dengan contohnya. Anta ya muazzin. Nah, niat itu adalah perdagangan para ulama, dan kita juga sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan perdagangan para ulama. An-niyatu tijaratul ulama, sudah kita juga jelaskan. Kemudian yang terakhir, siapa yang bisa? Masih ingat? Naam, anta ya Mumtaz, barakallahu fiik. Ana bahagia sekali malam hari ini bahwa niat seorang muslim itu lebih baik, lebih afdal dibanding amalnya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semuanya. Pada malam hari ini kita akan mengambil sebagaimana yang kami janjikan beberapa pekan yang lalu tentang pengertian niat. Kemarin apa sih faedahnya kita mengetahui niat itu? Apa untungnya saya belajar niat, Ustadz? Kemarin sudah kita sebutkan ada 3, dan semoga ini dipraktek dalam kehidupan nyata kita, bukan sebagai teori saja. Pengertian niat secara bahasa, al-qasdu. Jadi kalau ditanya apa pengertian niat secara bahasa, catatan antum, niat secara bahasa adalah al-qasd. Apa itu al-qasd? Ini bahasa Indonesia. Banyak sekali bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Banyak sekali contohnya. Al-qasdu, apa itu qasd? Maksud atau keinginan. Jadi suatu saat ada pertanyaan, apa itu niat? Ya talib fiwa, jawabannya adalah al-qasdu, keinginan. Ini secara apa? Maknanya secara bahasa. Adapun secara istilah, jadi biasanya menjadi kebiasaan ulama adalah selalu menyandingkan antara makna lughawiyah wa makna istilahiyah. Selalu disandingkan antara bahasa dan juga makna secara
istilah. Kita ambil, dan ini tentunya adik-adik sekalian yang mungkin di dunia, antum akan tahu bahwa ternyata dalam menafsirkan niat itu sendiri, ulama itu berselisih pendapat dari 4 mazhab. Tapi pada malam hari ini kami dan ana sendiri tidak ingin masuk ke ranah itu. Tapi mungkin terjemahan yang paling dipilihan menjadi ulama pada malam hari ini kami akan angkat, yaitu hiya azmul qalbi ala fi'lil ibadah. Azmul qalbi ala fi'lil ibadah. Apa itu azm? Ada namanya Azmi di sini kan? Ada Azmi Al-Khashi. Azm, apa itu azm? Saya sudah berazam, Ustaz. Apa kira-kira artinya? Al-azm, apa itu? Keinginan kuat dari hati. Keinginan yang kuat yang dari hati, keinginan kuat dari hati, atau tekad yang kuat. Mumtaz. Berarti udah pintar betul lah teman. Jadi kalau dibilang apa itu niat, keinginan, tekad yang kuat dari hati untuk apa? Ala fi'lil ibadah. Ada orang yang tekadnya kuat, mau lapangan, main futsal sore, mau main basket, bukan maksud niat yang dimaksud ini. Ala fi'lil ibadah, untuk mengerjakan apa? Ibadah. Apa fungsi ibadah itu? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menariknya, sudah selesai semua dicatat? Saya ulangi lagi. Ini terjemahan atau arti niat ini sangat penting, sangat-sangat penting, karena akan menentukan nantinya di mana niat itu. Saya ulangi lagi, tidak boleh lepas nih dari catatan antum. Azmul qalb, keinginan atau tekad kuat yang dari hati. Tekad kuat dari hati. Ngapain? Ala fi'lil ibadat, untuk mengerjakan ibadah. Al ibadat, lihat jamak di sini, ya. Al ibadat, banyak-banyak ibadah. Keinginan kuat yang bersumber dari hati untuk melakukan ibadah, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai? Sudah antum catat semuanya? Oke, minggu depan boleh saya tanya ya. Oke. Berikutnya, poin pertanyaan berikutnya adalah tempatnya niat, mahallun niyah. Di mana tempatnya niat itu, Ustaz? Antum nanti, ini pembahasan ini saya tidak menyinggung, misalnya nanti kalau sudah syariah, antum masuk di Libya atau mungkin di UIM, dan kita doakan yang di dunia semuanya, mudah-mudahan semuanya diterima di UIM atau di Libya, atau nanti antum akan pelajari bahwa ternyata ulama berselisih pendapat sebenarnya di mana niat itu. Di mana niat itu? An-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ini saya tekankan dan saya ulangi lagi karena ini penting sekali. An-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Fala yushra'u talaffudhu biha la sirran wala jahran. Dan tidak disyariatkan seseorang melafazkan niatnya, baik itu sirron maupun jahar, maupun secara, baik itu secara pelan-pelan maupun dengan dikeraskan. Saya akan jelaskan sebentar maknanya. Saya ulangi lagi ini, dan kita akan mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebentar. An-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di mana? Fala yushra'u talaffudhu biha la sirran wala jahran. Dan tidak disyariatkan, tidak disyariatkan, ini penekanannya, untuk mengucapkan niat la sirran, baik itu secara pelan-pelan. Bagaimana ukuran pelan-pelannya itu, Ustadz? Misalnya dia mau sholat dan dia ucapkan nawait, nawait, dia dengarkan sendiri oleh dirinya sendiri. Paham gak maksud antum? Nawaitus sholat. Ana la ahfad tentang niat-niat sholat ini.
ataupun didengarkan oleh orang lain. Jadi baik itu hanya dilafadzkan di bibir dan kita hanya mendengarnya sendiri, maupun didengarkan orang lain, kata ulama, fala yushra, tidak disyariatkan. Tuntas sampai di sini? Jelas? Cepat atau terlalu lambat ini? Pas, oke. Masih ada 13 menit. Wa qala Ibnu Taimiyah ittafaqal a'immatu annahu la yushra'ul jahru biha. Syekhul Islam mengatakan semua ulama sepakat bahwa tidak disyariatkan seseorang melafazkan niatnya. Sebenarnya kalau ada waktu yang panjang kita akan bahas di sini supaya tuntas nanti. Karena adik-adik sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa khususnya di Indonesia, dengan mengatasnamakan misalnya mazhab Asy-Syafi'iyah, banyak yang akhirnya berlafaz berdalih bahwa ini disyariatkan di dalam mazhab Syafi'iyah. Mungkin ini sudah muntasyir, tapi Anda tidak. Tapi ada sekalian yang khususnya yang mengambil fakultas atau jurusan syariah, khususnya di perbandingan mazhab, memang di situ ada khilaful ulama, terutama dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Di situ dijelaskan ada 4 mazhab bagaimana pandangan mereka. Tapi kesempatan ini bukan waktu yang tepat untuk kita membahas. Tapi setidaknya ana akan mengutip perkataan ulama tadi apa? An-niyat ittafaqal a'immatu annahu la yushra'ul jahru biha wa la takriruha, dan tidak disunnahkan juga untuk selang mengulang-ulanginya. Ini perkataan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Ibnu Al-Qayyim wa lam yakun yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi awwalihi nawaitu raf'al hadath wa la istibahati as-salah wa la huwa wa la ahad min as-sahaba al-battah. Kata Ibnu siapa? Ibnu Al-Qayyim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam aktivitas kesehariannya tidak pernah ada riwayat baik itu dari sahabat maupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai pada kita pada hari ini yang menjelaskan bolehnya seseorang itu melafazkan niat. Jelas? Jelas. La bi isnadin sahihin wala dhaifin. Baik itu sanadnya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada sanad yang benar atau yang sahih maupun yang lemah. Jangankan yang sahih, yang lemah saja tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran bahwa seseorang itu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam baik itu sahabat pernah melafazkan niat. Bisa difahami adik-adik sekalian? Paham tuh? Poin pada malam hari ini yang kita sudah pelajari adalah yang pertama adalah apa? Pengertian niat. 1. Kemudian yang kedua, tempatnya niat. Tempatnya niat itu di mana? Kita sudah alhamdulillah sudah menjawab pada malam hari ini tempatnya di mana, dan dikutip dari perkataan siapa yang menguatkan pendapat tersebut. Dan ana ulangi lagi, mungkin suatu saat nanti khususnya yang kelas 12 dinia lulus keterima di UIM atau keterima di LIPIA, oh Ustadz Hamka pada malam itu salah, kenapa dia ucapkan seperti ini? Padahal di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid mengatakan bahwa Abu Hanifah mengatakan ini, Imam Malik mengatakan seperti ini, Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, Imam Ahmad mengatakan seperti ini. Ana sampaikan dari sekarang ini supaya antum, oh ternyata maksudnya adalah ini adalah pelajaran untuk kita semuanya. Fahim tum? Pada malam hari ini kita akan lanjutkan, masih ada 9 menit. Fungsi niat. Fungsi niat. Fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan antara yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan antara yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Atau bahasa agamanya adalah
kepada siapa niat tersebut ditujukan. Kepada siapa niat tersebut ditujukan. Kalau diniatkan ibadah itu kepada Allah, berarti itu namanya Kalau ingin mencari sanjungan dari guru, dari teman, dari wali kelas, dari personal coach dan lain sebagainya, maka itu namanya tidak ikhlas, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Bisa difaham? Jadi fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan antara seorang yang mukhlis dengan yang tidak mukhlis. Dan adik-adik sekalian, ini penting sekali dalam kehidupan antum. Contohnya adik-adik sekalian, Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, antum sekarang ini, adik-adik sekalian yang ada di dalam masjid, antum masuk di dalam hadis yang kita bahas pada kesempatan ini. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Antum sekarang yang ada dalam masjid ini berada di fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji, sampai dia kembali tidak menuntut ilmu. Antum meninggalkan rumah antum. Selama antum meninggalkan rumah antum, berarti antum fi sabilillah. Dengan syarat apa tadi? Dengan syarat apa? Ikhlas. Kalau tidak, Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama." Kita lanjutkan dulu, itu poin pertama. Kalau ikhlas berarti dia fi sabilillah. Ada sekalian yang sekarang yang lagi menuntut ilmu, maupun mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang di rumah yang menyaksikan, niatnya kemarin ingin misalnya memamerkan anaknya, "Oh, anak saya sekolah di sekolah ini dan itu." Perbaiki niatnya. Perbaiki niatnya. Antum yang dari Kalimantan, dari luar negeri, dari Sulawesi, dari Ciseeng, dari Bogor, apalagi datang ke sini diantar ibunya penuh dengan tangisan, sedih dan lain sebagainya, tidak dapat apa-apa kalau bukan lillahi ta'ala. Begitupun dengan guru. Ini bukan untuk adik-adik sekalian. Bahkan mungkin saya yang berdiri di sini lagi menyampaikan materi, kalau niat saya lillahi ta'ala, kita akan bacakan hadisnya nanti. Apa hukumannya? Satu, ini kalau niatnya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, apa tadi ganjarannya? Fahuwa fi sabilillah. Masya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu di antara orang apabila niatnya ikhlas lillahi ta'ala, apa katanya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan pintas, jalan tol, jalan tercepat untuk menuju surga antum sekarang ini. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dengan syarat niatnya ikhlas. Kemudian yang kedua, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin. Penduduk langit, penduduk apa lagi? Bumi. Hatta namlah, sampai semut, fi juhriha, di dalam lubangnya. Wa hattal hut, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Mendoakan antum, guru antum yang lagi menuntut ilmu, kalau itu diniatkan karena Allah. Kalau tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan angkat satu hadis, man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, di mana menuntut ilmu itu diharuskan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, akan tetapi dia selewengkan niatnya, dia belajar karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Dia belajar karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Yang dimaksud dengan keuntungan dunia ini adalah dipuji manusia, mendapatkan gaji atau maisha yang
Ya saya memang belajar untuk mendapatkan, kalau saya sudah S2, S3 berarti gaji saya tinggi banget. Kemudian disanjung oleh manusia, dielu-elukan di manusia. Apa hukumannya bagi orang yang tidak ikhlas lillahi ta'ala? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat nanti. Enggak ada jatahnya dari surga. Jangan dia bercita-cita untuk mendapatkan surga. Dan kita juga kemarin adik-adik sekalian sudah mempelajari, ada 3 orang yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalannya kecil, amalannya besar, tapi dirusak oleh apa? Niatnya yang salah. Begitupun ada kita sebutkan juga kemarin, amalannya kecil, besar, karena apa? Karena niat. Masya Allah, waktunya cukup. Kemudian fungsi niat yang kedua, ini kita lanjutkan dan anak akhiri dengan ini, membedakan antara adat dan ibadah. Untuk membedakan antara adat dan ibadah. Seorang muslim yang pintar, yang pandai bertijarah, berniaga, bisa merubah ibadah, bisa merubah kebiasaan menjadi ibadah. Contohnya gimana? Ada yang bisa mencontohkan? Orang muslim yang pandai berniaga dengan niatnya bisa merubah dari kebiasaan menjadi ibadah. Jadi fungsi niat yang kedua kita sebutkan hari ini adalah apa? Untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Contohnya, seseorang pergi ke kamar mandi, tidak ada niat, hanya ingin agar badannya segar, karena dia ngantuk dia pergi mandi. Kira-kira ini dapat pahala atau tidak? Tapi kalau seseorang ke kamar mandi, dia ingin mandi agar lebih rajin, lebih konsen ketika menghafal Al-Quran, kemudian karena mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, yaitu misalnya mandi junub, maka apakah dia mendapatkan pahala atau tidak? Mendapatkan pahala. Makannya seseorang, pergi ke kantin, antum semuanya berlomba-lomba ketika sudah tafaddal sab pertama, kedua, pokoknya lari ke kantin, semuanya sama-sama lari. Apakah pahalanya semuanya sama? Apa yang membedakannya? Ada orang yang pergi makan untuk demi kenyang, ada juga agar dia lebih kuat, lebih giat ketika menuntut ilmu. Faham tum? Jadi yang membedakan semuanya adalah niat. Ada sekalian, kita terhalang dengan waktu dan masih terlalu banyak poin yang kita akan bahas, namun qadarullah kita akan lanjutkan fungsi niat insyaallah pekan depan, dan kita akan masuk potongan lanjutan hadis faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi rasulih ila akhir ayat. Mungkin kita cukupkan adik-adik sekalian pada malam hari ini pembahasan kita. Adik-adik sekalian, dibiasakan adik-adik sekalian ketika antum ingin melakukan sebuah ibadah, maka berhenti sejenak. Untuk apa antum melakukan ibadah tersebut? Antum mau ke kelas, sebelum keluar dari kamar berhenti sejenak, pikirkan ngapain antum ke kelas. Ada yang karena itu aturan, karena sudah dihitung, karena kalau tinggal kita dihukum. Tapi ada juga talabul ilmu fahuwa fi sabilillah. Semoga Allah memudahkan saya menuju surga. Semoga saya diberkahi. Semoga saya diberikan rahmat oleh Allah. Semoga saya diberikan naungan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Semoga saya bisa berdakwah. Semoga saya dan sebagainya. Fahimtum? Wa innama likulli imri'in. Hayya nakhtatim hadza al-majlis bi du'ai katharatil majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.